Assalamualaikum, halo semuanya, yuk masak yuk. Nah kali ini aku pengen bikin cemilan atau makanan yang terbuat dari beras. Ya, beras itu jadi bahan utamanya dari cemilan ini. Terus bahan yang kedua yang kalian harus punya adalah daun pisang. So, yang pertama, rendam berasnya selama 1 hari ya. Nah, di sini aku pakai berasnya 8 kulak beras yang cangkir seperti ini. Kayak bisa lihat. Nah, kalau misalkan udah direndam selama 1 hari, selanjutnya cuci bersih seperti ini ya. Cara cucinya gampang banget, seperti yang biasa kalian lakuin aja kalau cuci beras. Nah, terus ini dia bahan yang kedua yaitu daun pisang. So, selanjutnya kalau misalkan berasnya udah dicuci bersih kayak gini, masukkan ke panci seperti ini. Nah, kalau misalkan udah dimasukin ke dalam panci seperti ini, kemudian kasih air sebanyak 2 buku tangan ya, 2 buku tangan kalian. Nah, selanjutnya masukkan 2 bungkus Royco ayam, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh micin, 3 buah daun salam, 3 batang serai, dan di sini serainya aku bagi menjadi 2 bagian. Kemudian kalian aduk-aduk terlebih dahulu supaya bumbunya merata. Selanjutnya tutup panci, kemudian nyalakan kompor dengan api yang sedang ya. Nah, sambil nunggu adonan berasnya matang, selanjutnya parut 5 buah wortel, pakai parut dan wortel seperti ini ya. Kalau udah, tinggal masukkan ke dalam wajan dan tambahkan minyak sedikit, kemudian oseng-oseng terlebih dahulu sampai wortelnya sedikit matang. Nah, supaya wajannya nggak kemana-mana, di sini aku pakai celemek atau kain buat nahan wajannya. Aduk-aduk terlebih dahulu, kemudian masukkan seasoning. Bebas seasoningnya sesuai selera kalian aja ya. Di sini seasoningnya aku pakai garam, Royco ayam, dan lada bubuk. Nah, selanjutnya masukkan 2 butir telur ayam, kemudian aduk-aduk lagi sampai semuanya rata dan sampai masak. Jangan lupa juga untuk icip rasanya. Kalau udah pas, tinggal angkat dan tiriskan. Selanjutnya, haluskan beras yang udah dimasak tadi pakai alat tumbukan kayak gini ya. Aku lupa lagi namanya apa. Atau kalau misalkan mau pakai sutil atau apapun yang berbentuk dari kayu, boleh banget ya. Nah, di sini tuh sebenarnya part yang paling lama dan part yang paling pegel sebenarnya, karena harus sampai benar-benar lembut. Nah, kalau adonan nasinya udah beres dan udah halus seperti ini, selanjutnya kita masukkan ke daun pisang. Nah, untuk cara-caranya seperti ini ya. Pertama, ambil 1 sendok makan munjung adonan nasinya, masukkan ke dalam daun pisang seperti ini, kemudian dibukain kayak gini, pokoknya ya diratain seperti ini, dan masukkan setengah sendok makan isian wortel yang tadi, kemudian ditutup-tutup diratain seperti itu dan digulung-gulung, kemudian dilipat seperti ini. Nah, itu dia caranya, kalian bisa lihat aja. Oh ya, di sini aku pengen bilang, sorry banget kalau misalkan kalian ngelihat tangan mamaku itu di jari-jarinya itu agak kotor. Sebenarnya itu bukan kotor karena tanah atau debu atau segala macam. Sebenarnya itu tuh getah yang nempel di kuku mama gitu loh. Sebenarnya awalnya kita mau pakai sarung tangan, cuman ternyata sarung tangannya tuh habis. Jadi kita belum sempat beli lagi, guys. Makanya ya mamaku langsung pakai tangan aja. Tapi sebelumnya itu udah bersih kok, udah cuci tangan segala macam. Cuman emang itu bagian kukunya tuh udah berhari-hari nempel banget, getahnya nggak bisa hilang. So, semoga kalian bisa memaklumi itu ya guys. Nah, di sini kita bikin 2 varian. Yang pertama yang original, yang kedua yang ada isian wortel yang tadi ya. Nah, kalau misalkan udah dibungkus kayak gitu, kalian tinggal masukin ke dalam langseng. Kalau di aku bilangnya langseng, kayak pokoknya buat ngukus gitu, dimasukin dan disimpan seperti ini ya, biar nanti hasilnya jadi bagus. Nah, kalau bisa daun pisangnya itu dikukus terlebih dahulu supaya nanti hasilnya itu lebih bagus, dan juga gulung-gulung di daun pisangnya itu jadi nggak ada pecah-pecah daun pisangnya, jadi lentur lah pokoknya.
So ini dia ternyata jadi sebanyak ini. Nah kalau misalkan burasnya udah mateng, tinggal kalian siapkan wadah. Terus alasnya itu dikasih daun pisang atau mau pakai kertas, pakai koran, terserah. Terus udah gitu kalian tinggal susun buras yang udah jadinya seperti ini ya. Nah yang pertama di sini aku susun dulu yang ada isiannya dulu. Jadi yang ada isiannya itu tadi aku simpen di tengah mau menuju ke atas. Jadi gampang banget ini misahinnya ya. Nah untuk sisi sebelahnya lagi itu untuk buras yang nggak ada isiannya alias original. So itu dia resep buras dari mamaku. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau kalian suka sama video aku. Dan jangan lupa untuk support aku terus ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.